Halo, selamat datang di The Deep Dive. Oke, kita langsung aja, kita mau gali materi yang Anda bawa ini. Sebuah renungan singkat, fokusnya ke pergumulan batin kita sebagai orang beriman ya. Khususnya ngelihat dari Galatia 5 ayat 17. Pasti relevan banget ini buat banyak dari kita. Nah, misi kita sekarang ini, kita coba bongkar deh. Kenapa sih renungan ini bilang kalau pergumulan melawan dosa itu bukan cuma normal, tapi malah bisa jadi tanda positif. Tanda kehidupan rohani kita gitu. Agak kebalik ya kedengerannya. Oke, mari kita coba kupas pelan-pelan. Jadi inti dari renungan ini kan gambarin ada semacam, ya ampun, perang gitu ya di dalam diri. Bukan perang fisik, tapi lebih ke keinginan yang tarik-menarik. Ada dua kubu gitu, saling lawan, terus di dalam hati orang percaya. Kerasa banget gak sih ini sehari-hari? Oh, kerasa banget. Dan sumber yang Anda bawa ini memang akarnya kuat di tulisan Paulus di Galatia itu ya. Khususnya ayat 17 tadi. Kan dibilang gini intinya, keinginan daging itu lawan keinginan roh, dan keinginan roh lawan keinginan daging. Jadi keduanya ini bentrok terus. Nah, renungan Anda ini menyoroti konflik ini. Keinginan daging itu ya kecenderungan kita yang lama lah sebelum kenal Kristus. Terus keinginan roh itu dorongan dari sifat baru yang muncul waktu Roh Kudus tinggal di dalam kita. Wah, ini cara pandang yang lumayan beda ya. Soalnya kan biasanya kita kalau ngerasain tarikan dosa kuat banget gitu, rasanya langsung, aduh gagal nih, atau merasa bersalah banget. Tapi ini malah bilang justru perang ini buktinya. Nah, persis itu dia yang menarik dari renungan ini. Gimana cara dia membingkai ulang pengalaman itu. Jadi konflik itu sendiri dilihat bukan sebagai, wah rapor merah nih, atau tanda kita belum beres gitu. Malah sebaliknya. Oh iya. Iya, itu justru bukti otentik kalau ada kehidupan rohani yang baru, yang aktif di dalam diri Anda. Ada Roh Kudus yang kerja gitu, yang melawan si sifat lama ini. Coba bayangin, kalau nggak ada Roh Kudus ya mungkin nggak ada perang sehebat ini kan? Benar juga ya. Yang ada ya cuma keinginan daging aja yang dominan. Jadi ya itu tadi, ngerasain konflik ini itu tanda kehidupan, bukan tanda kematian rohani gitu. Oke. Jadi implikasinya ini lumayan melegakan ya berarti. Kalau kita ngerasain tarikan kuat antara yang benar sama yang salah ini, ya menurut sumber Anda ini, itu bagian normal dari perjalanan iman. Bukan sesuatu yang aneh. Malah detak jantung kehidupan rohani yang lagi tumbuh. Gitu ya? Betul. Nggak pernah ngerasa ada pergulatan batin sama sekali. Kayak adem ayem aja gitu. Nah, itu poin yang bagus banget. Dan renungan Anda ini nggak berhenti cuma di analisis konfliknya aja loh. Ada sisi pengharapannya juga ini penting. Gimana tuh? Sumber ini juga kasih jaminan penting. Meskipun perang batin ini nyata, kadang capek banget rasanya. Tapi kita nggak dibiarin sendirian. Roh Kudus yang sama, yang bikin konflik sama keinginan daging tadi, dia juga hadir buat kasih kekuatan ilahi, kasih kemampuan buat melawan, daya tahan buat terus maju. Iya. Itu krusial banget. Soalnya kalau pergumulan tapi nggak ada harapan, wah itu bisa bikin hancur ya. Tapi kalau tahu ada sumber kekuatan di tengah perang ini, itu mengubah segalanya ya. Banget. Jadi bukan cuma bertahan, tapi ada kemungkinan menang. Walaupun mungkin prosesnya panjang, jatuh bangun gitu. Ini bisa mengubah cara kita lihat pergumulan sehari-hari kita dong. Dari yang tadinya beban, jadi arena tempat kekuatan Tuhan bisa kelihatan. Tepat sekali. Ini bukan pertarungan yang udah pasti kalah gitu. Renungan ini nunjukin kalau pergumulan ini ya bagian dari proses. Proses pengudusan di mana karakter kita makin dibentuk mirip Kristus. Nah, ini kan jadi muncul pertanyaan penting ya buat refleksi kita masing-masing. Buat Anda juga yang dengerin. Pertanyaan apa tuh? Ya, gimana Anda lihat pergumulan spesifik yang lagi dihadapi sekarang? Cuma sebagai sumber frustrasi aja? Atau juga sebagai kesempatan buat bergantung sama kekuatan Roh Kudus dan buat bertumbuh lewat situ? Oke. Coba kita rangkum sedikit ya inti penyelaman kita dari renungan yang Anda bagikan ini. Jadi apa artinya ini semua buat Anda? Pertama, yaitu tadi, pergumulan lawan dosa itu normal. Bahkan diharapkan ada buat orang percaya. Itu bukan tanda Anda gagal total, bukan. Tapi tanda kehidupan rohani. Ada Roh Kudus yang lagi aktif kerja di dalam diri, melawan sifat lama. Iya. Kedua, Anda nggak sendirian dalam perang ini. Ada kekuatan ilahi yang siap bantu. Artinya, ya jangan kecil hati, jangan merasa kalah cuma karena Anda masih bergumul. Gitu kan ya? Betul sekali. Nah, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih besarnya sedikit ya. Materi Anda ini kan melukiskan realitas hidup Kristen yang apa adanya ya, jujur gitu. Ada perang internal,
nyata, terus-menerus ada. Tapi di saat yang sama ada juga realitas kekuatan Roh Kudus yang kerja di dalam diri Anda. Ini bukan teori doang, tapi pengalaman. Nah, mengingat perang batin ini kan terus terjadi ya dalam macam-macam bentuk. Pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Waktu Anda hadapi pertarungan spesifik Anda hari ini, mungkin godaan tertentu, atau kebiasaan jelek, atau hati yang condong ke arah yang salah, gimana caranya Anda bisa secara sadar, momen ke momen gitu, memilih untuk ikut dorongan Roh Kudus, bukan nyerah ke keinginan daging. Gimana wujud praktisnya? Dalam keputusan kecil Anda sepanjang hari ini,